Apa yang terjadi ketika pemerintah kolonial Belanda mengenakan pajak terhadap hewan kurban di Indonesia? Pada awal abad ke-20, pemberontakan besar meletus di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat. Pemicunya adalah peraturan pajak hewan kurban yang dikeluarkan pemerintah kolonial. Peraturan ini dianggap mengganggu kebebasan beragama dan mengeksploitasi rakyat miskin. Di NTB, pemberontakan dipimpin oleh bangsawan Bima yang tidak puas dengan Sultan Ibrahim. Rakyat Bima yang taat beragama tidak mau menerima peraturan baru yang bertentangan dengan hukum Islam. Mereka bersama-sama bangsawan yang tidak senang dengan Belanda meminta pertanggungjawaban Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim dianggap tunduk pada Belanda dan melanggar perjanjian yang menghormati adat istiadat Islam. Rakyat Bima menolak membayar pajak hewan kurban dan pajak tanah yang dipakai untuk upacara adat. Jika tidak bisa membayar, hewan dan tanah mereka akan dirampas atau dimusnahkan oleh Belanda. Sultan Ibrahim yang takut dengan Belanda melaporkan upaya pemberontakan itu kepada pihak kolonial. Belanda segera mengirim bala bantuan ke Bima untuk menumpas pemberontak. Pemberontakan meletus pada tahun 1908 dan berlangsung selama 7 tahun dengan banyak pertempuran sengit. Perang sengit terjadi antara rakyat Bima dan pasukan Belanda. Rakyat Bima berjuang dengan gagah berani. Salah satu tokoh pemberontakan adalah Langali, seorang ulama yang juga ahli strategi perang. Langali berhasil mengalahkan pasukan Belanda di beberapa tempat dan merebut senjata-senjata mereka. Namun, akhirnya Langali tertangkap dan dihukum mati oleh Belanda. Ia menjadi martir bagi rakyat Bima. Di Sumatera Barat, pemberontakan dipicu oleh perlawanan ulama Minangkabau terhadap pajak hewan kurban. Ulama Minangkabau menganggap pajak ini sebagai bentuk penistaan terhadap syariat Islam dan nilai-nilai adat. Mereka mengajak rakyat untuk berjihad melawan Belanda dan membentuk pemerintahan Islam sendiri. Pemberontakan meletus pada tahun 1903 dan berlangsung selama 5 tahun dengan banyak peristiwa heroik. Mereka dipimpin oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, seorang ulama dan pemimpin gerakan Muhammadiyah di daerah itu. Syekh Sulaiman mengajak rakyat untuk melawan penjajah dan membela agama. Ia juga menggalang dukungan dari ulama-ulama lain. Pemberontakan ini dikenal sebagai Perang Padri Kedua. Ia berlangsung selama 3 tahun, dari 1908 hingga 1911. Sayangnya, pemberontakan ini juga gagal. Syekh Sulaiman ditangkap dan dibuang ke Ambon oleh Belanda. Kedua pemberontakan ini menunjukkan semangat perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Meski akhirnya dapat ditumpas oleh Belanda, pemberontakan ini meninggalkan jejak sejarah yang penting. Pemberontakan ini juga menjadi inspirasi bagi gerakan nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.